Ia mengira sedang menangis di atas makam kedua putrinya, tetapi seorang anak miskin mengungkapkan sesuatu yang membuatnya nyaris tak bisa bernapas. Pagi itu diselimuti kabut tipis yang menempel di tanah seperti tirai abu-abu, meredam warna dan suara. Sang miliarder Aditya Mahendra melangkah di antara nisan-nisan sunyi di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan dengan karangan bunga putih di tangannya. Tangannya gemetar, angin dingin mengiris wajahnya, tetapi ia nyaris tak merasakannya. Selama ini pemakaman selalu terasa asing baginya, jauh dan hampir terlarang. Namun sejak kematian anak kembar perempuannya, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra, ia datang setiap minggu tanpa absen. Ini satu-satunya tempat di mana ia merasa bisa dekat dengan mereka, atau setidaknya ia mencoba mempercayainya. Tetapi seberapa sering pun ia berziarah, seberapa banyak pun bunga yang ia letakkan, makam itu selalu terasa kosong, seolah jiwa kedua gadis kecil itu tidak benar-benar beristirahat di sana. Aditya Mahendra tidak pernah mengatakannya keras-keras. Baginya terdengar konyol, namun perasaan itu selalu muncul setiap kali ia mendekat, karena seorang ayah bisa merasakan ketika ada sesuatu yang tidak selaras meski seluruh dunia berkata sebaliknya. Ia berhenti di depan nisan ganda yang sederhana namun elegan, dengan nama kedua putrinya terukir halus, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra, dicintai selamanya. Ia meletakkan bunga itu hati-hati, seakan marmernya bisa retak, lalu napasnya mulai tersendat ketika kenangan menyerangnya tanpa ampun. Tawa mereka, suara mereka yang saling bertaut, langkah kecil berlari di lantai mengilap, tangan mungil yang menarik bajunya agar ia tidak pergi. Lalu api, kebakaran yang konon terjadi di rumah mantan istrinya di Pondok Indah, Jakarta, laporan-laporan, foto-foto buram, dan panggilan dari rumah sakit yang membuatnya kehilangan suara. Aditya Mahendra mengatupkan rahang, berlutut, dan berbisik, "Anak-anakku, aku tidak sempat menyelamatkan kalian. Maafkan aku terlambat." Air matanya tumpah tanpa kendali, dan di antara isa itu sesuatu yang aneh terjadi. Ia mendengar langkah kecil yang pelan, bukan langkah orang dewasa. Ia menoleh bingung dan melihat seorang anak laki-laki kurus kotor dengan pakaian robek, sepatu lusuh, serta topi kupluk yang kebesaran, usianya sekitar 8 atau 9 tahun, mengintip dari balik sebuah nisan seperti anak kucing ketakutan. Aditya Mahendra mengusap air matanya dengan canggung dan bertanya lembut apakah anak itu tersesat. Namun si anak tidak menjawab, hanya maju selangkah dan menatapnya langsung dengan sorot mata dalam, sedih, dan terlalu dewasa, seolah telah melihat lebih banyak penderitaan daripada yang seharusnya dialami seorang anak. Anak itu mendekat hingga kira-kira 2 meter darinya dan berkata lirih, hampir patah, "Tuan, apakah Anda menangisi mereka?" Aditya Mahendra berkedip, bertanya, "Siapa?" Lalu anak itu menunjuk nisan kembar itu dengan jari gemetar, "Yang kembar, bukan?" Jantung Aditya Mahendra berdebar keras ketika ia menjawab ya, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra adalah putri-putrinya. Anak itu menunduk seolah hendak mengatakan sesuatu yang mengerikan, lalu berbisik, "Tuan, jangan menangis." Terselip rasa nyeri dan kesal di dada Aditya Mahendra. Namun ia menahan diri dan berkata anak itu tidak mengerti, bahwa putri-putrinya sudah meninggal dan ia tidak bisa berhenti menangis. Anak itu mengangkat wajahnya, matanya penuh ketakutan, lalu melangkah lebih dekat dan berkata tegas, "Mereka tidak ada di situ." Aditya Mahendra mengerutkan kening, menuntut penjelasan, dan si anak menelan ludah, menoleh ke sekitar seakan takut ada yang mendengar, sebelum akhirnya mengucapkan kalimat yang membekukan darah sang miliarder, "Tuan, mereka ada di tempat pembuangan sampah." Aditya Mahendra seketika kehilangan napas, seolah dadanya dipukul keras, ia bergumam tak mampu memprosesnya, sementara si anak mundur gemetar sambil meminta maaf karena tak ingin menakutinya. Tetapi sudah terlambat, kata-kata itu menembus seluruh duka, logika, dan sejarah hidupnya, memecahnya sekaligus menyalakan sesuatu yang nyaris padam. Hingga Aditya Mahendra berdiri mendadak dengan tatapan bercampur teror dan harapan. "Jelaskan," desak Aditya Mahendra dengan suara tegas, "sekarang juga." Anak itu menarik napas dalam, melirik nisan, melirik sang miliarder, lalu akhirnya mengucapkan kebenaran yang ia pendam berbulan-bulan. Kebenaran yang tak seorang pun mau dengar. "Tuan, anak perempuan Anda, si kembar, masih hidup." Aditya Mahendra merasa dunia runtuh di bawah kakinya karena untuk pertama kalinya kekosongan makam itu terasa masuk akal, dan harapan yang ia kira sudah pada menyala kembali seperti percikan di tengah gelap. Angin dingin menyapu TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan bagaikan peringatan. Di antara nisan sunyi dan bunga-bunga layu, Aditya Mahendra membeku dengan jantung menghantam dadanya. Baru saja mendengar sesuatu yang mustahil, sesuatu yang nalarnya menolak demi bertahan hidup, namun jiwanya sangat ingin percaya. Anak miskin itu mundur selangkah seolah takut telah melakukan kejahatan dengan berkata jujur. Wajahnya campuran antara takut, tulus, dan rasa bersalah yang menumpuk, sementara Aditya Mahendra kehabisan napas dan bertanya dengan suara patah, "Siapa namamu?" Anak itu menunduk dan menjawab, "Namaku Raka Pratama."
Sang miliarder melangkah mendekat. Raka Pratama, kau bilang putri-putriku ada di mana? Anak itu menatap sekilas, cukup untuk mengulang, di tempat pembuangan sampah, Tuan, di TPA Bantar Gebang, Bekasi. Tangan Aditya Mahendra mengepal, dadanya panas, ia menolak mempercayai, tetapi Raka Pratama berbisik, itu mungkin, karena aku melihat mereka. Tanpa sadar Aditya Mahendra berdiri tepat di depannya. Anak itu gemetar namun tidak lari ketika sang miliarder menuntut, katakan kebenaran, semuanya, apapun itu. Raka Pratama menghela napas, suaranya lemah seolah tiap kata merenggut tenaga hidupnya. Aku mencari makanan di sana setiap malam. Beberapa bulan lalu, pada malam yang sangat dingin, aku mendengar tangisan. Bukan kucing, bukan satu bayi, melainkan dua anak perempuan menangis bersama. Kata-kata itu menggantung dingin di udara. Aditya Mahendra hampir limbung ketika Raka Pratama melanjutkan bahwa ia menemukan mereka terbungkus selimut kotor dengan gelang identitas rumah sakit di pergelangan tangan, dan pada gelang itu tertulis nama Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra. Tenggorokan Aditya Mahendra menutup rapat, ia harus bersandar pada nisan terdekat agar tidak jatuh. Sementara Raka Pratama menatapnya dengan ketulusan yang tak memberi ruang bagi dusta. Ketika Aditya Mahendra bertanya mengapa baru sekarang ia bicara, Raka Pratama menunduk dan mengaku ia sempat mengira sang miliarder sama seperti orang-orang yang membuang anak-anak itu. Ia tidak melihat langsung siapa yang meninggalkan mereka. Tetapi malam itu ia melihat sebuah van putih ngebut keluar dari kawasan TPA Bantar Gebang, Bekasi seolah kabur dari sesuatu, dan ia mendengar tawa orang dewasa. Menahan diri agar tetap waras, Aditya Mahendra bertanya apakah anak itu masih melihat mereka. Dan Raka Pratama mengangguk gugup, mengatakan ia merawat si kembar sebisanya, memberi roti sisa, air, kadang pakaian yang ia temukan, lalu menyembunyikan mereka di sudut yang tak terlihat siapapun agar mereka bisa tidur tanpa dijemput kembali oleh orang yang sama. Sang miliarder membuka mata dengan ngeri. Putri-putriku hidup di tempat pembuangan sampah selama ini? Raka Pratama mengangguk, matanya dipenuhi air mata tanpa suara. Ia mengaku sudah berusaha menolong dan melindungi mereka, tetapi takut jika ada orang melihat, mereka akan disakiti atau dibawa pergi lagi. Bulu kuduk Aditya Mahendra meremang karena setiap kata anak itu terasa tulus dan penuh luka. Aku tidak mau Tuan mengira aku jahat. Aku hanya ingin menyelamatkan mereka. Hati Aditya Mahendra seperti dihantam keras. Anak miskin yang tak ia kenal, tak punya apa-apa, justru menjaga hal paling berharga dalam hidupnya. Dan saat ia sendiri selama ini menangis di atas nisan yang terasa palsu, kini ia mulai merangkai potongan-potongan kecurigaan, keraguan sejak hari kebakaran, sikap Rebecca Larasati yang menolak menemuinya pada hari kejadian, kejanggalan dalam laporan polisi, serta jenazah yang tak pernah diizinkan ia lihat demi kebaikannya. Semuanya mulai menyatu menjadi teka-teki gelap. Dengan nada lebih lembut, hampir memohon, Aditya Mahendra bertanya mengapa Raka Pratama begitu yakin itu benar-benar si kembar. Dan untuk pertama kalinya Raka Pratama mengangkat dagu, berkata bahwa ia mendengar mereka menyebut nama mereka sendiri dan memanggil ayah saat demam. Lalu menelan ludah, menambahkan bahwa wajah mereka mirip Aditya Mahendra. Hawa dingin menjalar di punggung sang miliarder, dan ia berbisik gemetar, memohon agar dibawa menemui mereka. Raka Pratama mundur gugup, memperingatkan bahwa siang hari ada orang lalu lalang sehingga berbahaya. Mereka bisa terlihat dan dibawa pergi. Tetapi Aditya Mahendra memegang bahunya dengan tegas tanpa menyakitinya. Mendesak bahwa jika putri-putrinya masih hidup ia harus melihat mereka hari ini juga. Raka Pratama ragu, menggigit bibir, menoleh ke sekitar seolah takut ada bayangan yang menguping. Lalu akhirnya mengangguk kecil dan hampir tak terlihat. Setuju namun menegaskan mereka harus lewat jalan yang tidak pernah digunakan orang. Sang miliarder mengikuti Raka Pratama meninggalkan TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Anak itu berjalan cepat dengan sepatu bot robek yang nyaris tak melindungi kakinya. Seperti seseorang yang hafal peta kemiskinan dari satu luka ke luka lain, dan dari belakang Aditya Mahendra memandangnya dengan campuran sedih dan kagum. Anak kecil itu sudah menjadi ayah bagi Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra selama berbulan-bulan. Lebih daripada yang mampu ia lakukan selama setahun penuh berkabung. Hingga ketika mereka melewati ganggang kusam, tumpukan rongsokan, dan asap dari api unggun darurat, Aditya Mahendra merasakan sesuatu yang lama mati di dadanya menyala kembali. Harapan yang kecil, rapuh, tetapi hidup. Seolah entah bagaimana kedua putri kembarnya memang sedang menunggunya. Dan kota pun mulai berubah begitu Aditya Mahendra dan Raka Pratama meninggalkan pemakaman. Jalan-jalan utama yang bersih berubah menjadi ganggang tanpa aspal, lampu jalan berkedip, dan bau lembab bercampur asap api. Unggun warga, Aditya Mahendra berjalan cepat hampir tanpa sadar. Dipandu Raka Pratama yang melangkah lincah, terbiasa menghindari puing, genangan, dan anjing liar, kontrasnya terasa kejam. Jas hitam mahal milik sang miliarder berdampingan dengan pakaian robek dan kotor anak yang menuntunnya. Tetapi Aditya Mahendra sudah tak memikirkan itu, pikirannya hanya satu. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra, jika mereka benar masih hidup maka semua ini akhirnya masuk akal, atau mungkin tak ada yang masuk.
Akal? Namun itu tak lagi penting. Lewat sini, ujar Raka Pratama sambil berbelok ke jalur tersembunyi di balik tembok penuh grafiti. Aditya Mahendra menatap sekeliling, kawasan itu tampak seperti kota yang dilupakan. Rumah-rumah darurat, dinding terkelupas, jemuran menggantung di antara jendela retak, dan sampah menumpuk di sudut-sudut yang tak pernah dibersihkan. Kau selalu lewat sini sendirian? Tanya Aditya Mahendra. Dan Raka Pratama mengangkat bahu, menjawab dingin tak sesuai usianya. Aku lebih cepat daripada orang-orang yang mau menyakiti, membuat dada Aditya Mahendra nyeri karena anak itu bicara seperti seseorang yang terlalu lama bertahan hidup. Saat ditanya pelan tentang orang tua, Raka Pratama menjawab tanpa berhenti berjalan. Aku tidak punya, bukan keluhan, bukan ratapan, hanya fakta yang membuatnya lebih menyakitkan. Setelah sekitar 20 menit melewati jalan yang makin rusak, Raka Pratama menunjuk cakrawala kelabu, dan Aditya Mahendra melihat hamparan luas balautan sampah sejauh mata memandang. Asap mengepul dari lubang-lubang kecil tempat orang membakar limbah untuk mencari logam. Truk-truk tua bergerak lambat menumpahkan tumpukan kantong hitam. Neraka di ruang terbuka. Mereka tinggal di sini, bisik Aditya Mahendra tak sanggup percaya. Dan Raka Pratama mengangguk, menjelaskan bukan di sembarang titik karena TPA Bantar Gebang. Bekasi punya zona berbahaya dan zona yang nyaris tak dimasuki orang. Sehingga ia menyembunyikan si kembar di tempat yang tak pernah diperiksa. Ia menunjuk area hampir tertutup di dekat bekas kontainer tua, dinding yang runtuh, dan celah kecil yang cukup untuk selimut tipis. Aditya Mahendra dilanda pusing yang tak terlukiskan, seolah setiap langkah mendekatkannya pada kebenaran yang terasa menyakitkan. Ketika mereka mendekati pintu masuk, ia mendengar suara halus, jauh, namun familiar, tangisan, dan Raka Pratama menegang seraya berbisik agar ia mendengarkan. Aditya Mahendra menahan napas, tangisan itu terdengar lagi, lemah hampir tak terasa, dan Raka Pratama berbisik, itu mereka, tapi mereka ketakutan. Mereka hampir tak pernah menangis keras, hanya saat kedinginan atau lapar, membuat dunia Aditya Mahendra seakan jatuh seketika karena itulah konfirmasi yang ia tunggu berbulan-bulan. Ia nyaris berlari, tetapi Raka Pratama menahannya, memperingatkan bahwa jika si kembar melihat orang dewasa berlari, mereka akan bersembunyi lebih dalam karena takut pada semua orang. Luka tajam menyayat dada Aditya Mahendra saat ia bertanya apa yang sudah mereka alami dan mengapa mereka tidak takut pada Raka Pratama. Dan anak itu menunduk, menjawab pelan bahwa ia tak pernah membentak mereka. Selalu membawa roti sisa, dan memilih menempel di dinding ketika mereka menangis agar mereka tidak merasa ia akan menyentuh tanpa izin. Aditya Mahendra memejamkan mata sejenak. Anak itu tanpa apa-apa, tanpa rumah, tanpa orang dewasa yang mencintainya, telah menjadi pengasuh yang lebih baik daripada siapapun. Mereka masuk ke TPA Bantar Gebang, Bekasi. Angin menyeret kantong plastik, kaleng, debu, dan asap yang membuat mata perih, dan sang miliarder menutup mulut serta hidungnya namun tetap mengikuti Raka Pratama tanpa ragu. Raka Pratama melangkah di antara gunung sampah dengan keyakinan yang menggetarkan, tahu di mana harus menginjak, apa yang harus dihindari, gundukan mana yang rapuh, dan sudut mana yang berbahaya. Waktu aku menemukan mereka pertama kali, mereka ada di sana, katanya sambil menunjuk suatu titik, tapi kemudian aku pindahkan. Aditya Mahendra menatap lokasi itu, sebuah sudut di antara rongsokan dan plastik dengan ruang nyaris cukup untuk 2 selimut gulung. Dan Raka Pratama melanjutkan bahwa saat itu kedua bayi kembar itu menggigil kedinginan. Terlalu kecil, hampir tidak bersuara. Ia sempat mengira mereka akan mati hari itu, tetapi mereka bertahan. Perut Aditya Mahendra terasa mual ketika ia berbisik bahwa Rebecca Larasati mengatakan anak-anak itu tewas dalam kebakaran. Sementara Raka Pratama bersumpah ia menemukan mereka hidup. Selimut mereka berbau asap dan kotor seolah dibuang setelah sesuatu yang mengerikan. Tetapi mereka hidup. Rasa sakit di dada Aditya Mahendra menyesakan. Lalu tiba-tiba Raka Pratama berhenti dan mengangkat tangan, memperingatkan agar ia tidak bergerak karena mereka sudah datang. Aditya Mahendra membeku di antara tumpukan sampah. Di sebuah cekungan tersembunyi di bawah terpal biru kotor, 2 bayangan kecil bergerak, mungil, rapuh, ketakutan. Raka Pratama maju selangkah dan berbisik lembut memanggil Nadira Mahendra dan Nabila Mahendra, mengatakan bahwa ini dirinya, dan napas Aditya Mahendra seakan terputus seperti sedang menyaksikan mimpi buruk, atau keajaiban sekaligus. Terpal itu bergeser sedikit, 2 tangan kurus menahannya, lalu 2 wajah kecil yang kotor dengan mata besar penuh cemas menatap keluar. Mereka identik, kembar, kurus karena kurang gizi, tetapi hidup. Dunia Aditya Mahendra runtuh hingga ia berlutut, memanggil nama Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra dengan suara gemetar. Namun kedua gadis itu hanya menatap tanpa mendekat, mundur sedikit dan bersembunyi di belakang Raka Pratama. Anak itu menoleh kepada sang miliarder dan meminta dengan suara halus agar ia belum mendekat karena mereka takut pada orang dewasa. Tenggorokan Aditya Mahendra mengeras saat ia ingin berkata bahwa ia ayah mereka. Tetapi Raka Pratama menggeleng pelan, mengakui bahwa untuk saat ini hanya dirinya yang tidak membuat si kembar ketakutan. Kalimat itu menghantam jiwa Aditya Mahendra.
karena berarti kedua putrinya telah hidup dalam neraka sedalam itu hingga bahkan belum bisa mengenali satu-satunya orang yang mencintai mereka sejak detik pertama. Sang miliarder menangis dalam diam karena melihat mereka. Karena mereka hidup, karena mereka ada di sana, dan karena ia masih belum bisa menyentuh mereka. Sementara Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra yang bersembunyi di belakang Raka Pratama menatapnya dengan mata besar seolah sebagian diri mereka tahu kebenarannya. Tetapi ketakutan menahan mereka untuk mempercayainya sepenuhnya. Senja hampir tenggelam dan apapun yang datang setelah ini akan jauh lebih sulit. TPA Bantar Gebang. Bekasi seakan menelan sisa cahaya, gundukan plastik dan logam menarik bayangan panjang yang membuat tempat itu terasa semakin ganas, dingin, dan sedih. Dan Aditya Mahendra berdiri beberapa meter dari kedua putrinya dengan tubuh bergetar. Sementara Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra tetap berlindung di belakang Raka Pratama. Hanya menampakkan mata yang terlihat telah menyaksikan terlalu banyak hal untuk usia mereka yang seharusnya masih sangat kecil. Aditya Mahendra ingin berlari memeluk mereka, meminta maaf atas segalanya, tetapi tubuhnya membeku. Begitu melihatnya, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra langsung mundur selangkah, dan itu melukai Aditya Mahendra lebih dari apapun selama berbulan-bulan terakhir. Raka Pratama, bisik Aditya Mahendra dengan suara pecah, ceritakan apa yang terjadi, ceritakan semua yang kamu tahu. Anak itu menarik napas dalam, jelas beban kebenaran itu lebih berat daripada yang tubuh kecilnya mampu tanggung. Malam itu sangat buruk, Tuan, ia mulai tanpa mengangkat kepala, aku sedang mencari makanan di kontainer-kontainer baru di balik tembok besar, anginnya kencang dan semuanya berbau gosong. Aditya Mahendra mengernyit, gosong seperti kebakaran? Raka Pratama mengangguk pelan, mengatakan ia tidak paham soal kebakaran waktu itu, tetapi baunya seperti itu, lalu ia mendengar tangisan sangat pelan seolah ada yang menutup mulut agar tidak terdengar. Kedua gadis kembar di sampingnya tersentak. Raka Pratama menatap Aditya Mahendra lalu menatap mereka seakan meminta izin untuk melanjutkan. Dan Nadira Mahendra mencengkeram kaus Raka Pratama dengan jari mungilnya yang kotor, seolah menemukan rasa aman di sana. Sebuah gestur kecil yang cukup membuat dada Aditya Mahendra kembali ditusuk nyeri karena putri-putrinya berpegangan pada apa saja selain dirinya. Tanpa sengaja ia telah menjadi orang asing bagi mereka. Raka Pratama melanjutkan bahwa ia semula mengira itu hewan terluka sampai ia mendengar tangisan lain yang sama. Dua tangis bersamaan seperti dua anak kucing, tetapi bukan. Ia mendekat di antara tumpukan sampah, melihat kantong-kantong terbakar dan selimut robek, lalu suaranya pecah saat mengingat momen itu. Ia melihat dua bayi sangat kecil, identik, wajah kotor, bibir membiru, terbungkus selimut yang masih mengepul. Aditya Mahendra menutup mulutnya, gambaran itu menghantam seperti cambuk. Raka Pratama menunduk, mengaku ia yakin mereka akan mati karena demam dan menggigil sementara tak ada seorang pun di sana untuk menolong. Lalu ia mengangkat mereka sebisanya, satu di tiap lengan, dan berlari ke tempat yang tak diterpa angin supaya bisa menutupi mereka dengan rapat, menunjuk sebuah celah sempit di bawah rongsokan tua tempat ia meletakkan mereka. Napas Aditya Mahendra masih kacau ketika anak itu meneruskan bahwa ia memberi mereka air saat tersadar, menyenandungkan lagu pelan agar mereka tidak menangis keras, dan pada awalnya mereka ketakutan serta tidak mengerti apapun. Tetapi setelah ia memberi sepotong roti, mereka lebih tenang. Kemudian mereka menyebut nama mereka sendiri. Aditya Mahendra mendongak gemetar. Mereka menyebut nama mereka? Raka Pratama mengangguk, menjelaskan bahwa Nadira Mahendra pertama kali mengucap Nadi, dan yang satu lagi, Nabi. Ia tidak paham artinya saat itu, tetapi kemudian sadar itu panggilan singkat, dan dalam demam mereka beberapa kali memanggil ayah, sehingga ia tahu mereka pasti punya keluarga. Aditya Mahendra memejamkan mata, setetes air mata jatuh ke tanah kelabu, lalu ia bertanya tanpa menyalahkan, hanya dengan rasa sakit yang telanjang. Mengapa Raka Pratama tidak mencari bantuan? Dan anak itu menjawab gemetar bahwa pernah sekali ia membawa bayi yang ia temukan ke pusat komunitas. Tetapi beberapa pria datang membawa bayi itu pergi dan ia tidak pernah melihatnya lagi. Aditya Mahendra mengulang kaget, pria-pria, dan Raka Pratama membenarkan, menyebut mereka orang jahat. Mereka menganggap anak-anak tanpa orang tua tidak berharga, dan Raka Pratama takut jika ia membiarkan ada orang berkeliaran di sekitar TPA Bantar Gebang, Bekasi, mereka juga akan membawa pergi si kembar. Ia mengusap wajahnya, membersihkan kotoran dan air mata sekaligus. Lalu berkata lirih bahwa ia tidak menyembunyikan Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra karena niat buruk, melainkan karena itu satu-satunya cara yang ia tahu untuk melindungi mereka. Sebab di tempat itu tak ada yang benar-benar menjaga siapapun. Keheningan menjadi nyaris tak tertahankan. Mendengar kisah itu, kedua gadis kembar semakin melekat pada Raka Pratama, yang satu menutupi diri dengan sweater robeknya seperti selimut paling aman. Sementara yang lain menatap tanpa suara dengan mata besar seolah memohon agar semuanya berhenti di sana. Aditya Mahendra merasa hatinya remuk berkeping-keping, dan untuk pertama kalinya Raka Pratama menatapnya tanpa takut, berkata pelan namun tegas bahwa ia tahu Aditya Mahendra adalah ayah mereka. Bukan karena si kembar sudah berkata demikian, melainkan karena saat mereka melihat sang miliarder menangis di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan,
Mereka mendadak membeku, tidak menangis, tidak sepenuhnya lari, hanya menatap seolah ada ingatan yang tersimpan di dalam diri mereka meski rasa sakit masih menjerat. Aditya Mahendra menutupi wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya gemetar. Dari balik Raka Pratama, salah satu gadis kecil itu sempat menampakkan setengah wajah selama 1 detik saja, dan gestur yang tampak sepele bagi orang lain itu terasa seperti napas kehidupan yang kembali bagi Aditya Mahendra, seolah mereka sedang berusaha mengingat, seolah ada bagian kecil yang ingin percaya, namun ketakutan masih lebih besar dari segalanya. Sang miliarder melangkah maju. Si kembar mundur 2 langkah. Ia lalu melangkah mundur, dan mereka tetap diam, membuat Raka Pratama tersenyum tipis sambil berbisik agar Aditya Mahendra mendekat perlahan saja karena mereka tidak ingin kehilangan ayahnya lagi. Udara menjadi lebih berat, lebih emosional, lebih perih. Napas kedua gadis kecil itu cepat, napas Aditya Mahendra juga, sementara angin menyapu debu dan sampah seolah ikut mengiringi momen rapuh itu. Si kembar hidup, mereka selamat, dan meski belum berlari memeluk ayahnya, mereka berada di sana menatapnya. Untuk saat ini itu sudah cukup. Ketika Aditya Mahendra mengambil 1 langkah tanpa benar-benar mendekat, hanya menunjukkan bahwa ia tidak akan menerjang tiba-tiba, Nadira Mahendra melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia mengulurkan tangan kecilnya yang gemetar ke udara, seperti ingin memastikan ayahnya benar-benar ada. Lalu Raka Pratama mengelus kepalanya lembut dan berbisik agar ia tidak takut karena Aditya Mahendra adalah ayah yang baik. Dan untuk pertama kalinya Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra tidak mundur. Angin mengangkat kertas gosong dan kantong plastik robek di sekitar mereka, membuat TPA Bantar Gebang Bekasi seolah bernapas, seolah setiap tumpukan menyembunyikan rahasia berbulan-bulan, dan Aditya Mahendra tetap diam dengan mata berkilau dan jantung berdebar terlalu kencang untuk usianya. Menatap si kembar untuk pertama kalinya sejak ia mengira telah kehilangan mereka. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra masih berlindung di belakang Raka Pratama. Bergetar namun tidak kabur, sebuah isyarat kecil yang menjadi kedekatan terbesar yang pernah Aditya Mahendra dapatkan sejak hari kebakaran yang diakininya. Hingga ia menelan ludah dan mengaku kepada Raka Pratama bahwa ia ingin menolong mereka tetapi tidak tahu bagaimana mendekat tanpa membuat mereka ketakutan. Raka Pratama menoleh kepada si kembar dan berbicara dengan kelembutan yang hanya dimiliki anak yang sudah terlalu lama menderita. Mengatakan bahwa Aditya Mahendra tidak seperti orang-orang lain, tidak berteriak, tidak memukul, tidak merampas apapun, dialah ayah mereka. Si kembar mendengarkan tanpa bergerak, yang satu memeluk selimut kotor di dadanya. Yang lain menyembunyikan setengah wajah di bahu Raka Pratama namun tetap menyisakan satu mata menatap Aditya Mahendra seakan ingin mengukir wajah. Itu dalam ingatannya, dan sang miliarder menahan dorongan untuk menangis lagi. Tatapan-tatapan kecil itu adalah pecahan rapuh dari ikatan yang pernah ada dan kini harus dibangun kembali dengan kesabaran. Aku tidak akan menyentuh mereka, bisik Aditya Mahendra, aku hanya ingin melihat mereka, memastikan mereka baik-baik saja, dan Raka Pratama mengangguk paham. Berkata bahwa si kembar mungkin belum tahu apakah orang dewasa itu menyakitkan, tetapi mereka tahu Aditya Mahendra menangis untuk mereka, dan itu mereka mengerti, kalimat yang menghantam tepat ke jiwa sang miliarder. Tiba-tiba terdengar bunyi logam di kejauhan, seperti kontainer jatuh, dan Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra langsung menegang. Tubuh kecil mereka bereaksi dengan ketakutan naluriah yang hampir otomatis, sesuatu yang segera disadari Aditya Mahendra. Mereka selalu begitu kalau mendengar suara keras, gumamnya, dan Raka Pratama menunduk. Ya, mereka pikir orang itu akan datang lagi. Orang itu siapa? Tanya Aditya Mahendra dengan tubuh mendadak dingin, dan Raka Pratama ragu sambil menggigit bibir bawah, menoleh pada si kembar seolah meminta izin. Ketika Nabila Mahendra memberi anggukan sangat kecil, tanda yang tampaknya sering mereka pakai, baru Raka Pratama berkata bahwa itu adalah seorang perempuan yang pernah meninggalkan mereka. Jantung Aditya Mahendra seperti berhenti. Perempuan seperti apa? Raka Pratama menatap tanah dan menggambarkan sosok berambut pirang panjang, berpakaian bagus, beraroma parfum mahal, detail yang membuat Aditya Mahendra perlahan mengangkat kepala karena terlalu mirip dengan Rebecca Larasati. Dengan suara serak nyaris tak terdengar ia bertanya apakah anak itu melihat perempuan itu, dan Raka Pratama menjawab jujur bahwa ia tidak melihatnya saat meninggalkan si kembar, tetapi melihatnya setelahnya. Perempuan itu datang dengan van putih, turun dekat tempat persembunyian mereka, menoleh ke segala arah, membawa selimut yang sama persis dengan selimut yang dikenakan si kembar saat pertama kali ditemukan. Tangan Aditya Mahendra gemetar ketika Raka Pratama menambahkan bahwa perempuan itu pergi cepat dengan ketakutan seolah sedang menyembunyikan sesuatu. Potongan-potongan mulai menyatu di kepala sang miliarder, belum sepenuhnya jelas, tetapi cukup untuk membuat perutnya berputar. Kebakaran, Rebecca Larasati, si kembar yang dibuang, van yang tak pernah disebut, dokumen yang tak pernah benar-benar ia lihat, dan makam yang selalu terasa hampa. Ia menahan mual dan bertanya apakah Raka Pratama mengingat hal lain, dan anak itu memiringkan kepala seperti mencoba menangkap mimpi kabur, lalu berkata bahwa perempuan itu menangis, tetapi bukan tangis seperti Aditya Mahendra menangisi putri-putrinya, melainkan tangis aneh seperti orang yang takut tertangkap.
Aditya Mahendra bertumpu pada lutut, merasa muak karena ia pernah melihat Rebecca Larasati menangis seperti itu untuk alasan yang tak pernah selaras dengan kata-katanya. Sementara itu Nabila Mahendra terus menatapnya dan mengambil satu langkah kecil ke depan. Kecil namun cukup untuk membuat dada Aditya Mahendra meledak oleh emosi. Hingga ia berbisik hampir tak terdengar, "Aku tidak akan menyakitimu," dan Nabila Mahendra berhenti sambil memiringkan kepala seakan ada suara dan kalimat itu terkubur dalam ingatan masa kecilnya. Nadira Mahendra menirunya dengan setengah langkah di belakang. Masih berlindung di sisi Raka Pratama namun tak lagi mundur. Sebuah cahaya kecil yang rapuh tetapi nyata. Tanpa mengalihkan pandangan dari putri-putrinya, Aditya Mahendra bertanya sudah berapa lama mereka hidup di sini. Dan Raka Pratama menjawab wajar seperti orang yang menghitung hari lewat bulan, bukan kalender. Banyak, mungkin 5 atau 6 bulan. Ketika mendengar itu, kaki Aditya Mahendra terasa lemas. 6 bulan mereka hidup, dan Raka Pratama hanya menunduk mengiyakan. "Aku benar-benar berusaha," kata Raka Pratama lirih, menjelaskan bahwa ia mencarikan mereka makanan dan air dari keran rusak serta pakaian dari tumpukan yang dibuang toko-toko, dan Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra memeluk dari belakang betisnya mencari perlindungan. Gestur itu mengatakan segalanya. Raka Pratama bukan hanya melindungi mereka, ia menjaga mereka tetap hidup. Aditya Mahendra menyeka air mata dengan geram, lalu berkata penuh tekad, "Aku berjanji, Raka Pratama, apa yang kamu lakukan tidak akan berhenti di sini. Kamu menyelamatkan putri-putriku," dan anak itu menunduk kikuk, tak tahu harus menaruh pujian itu di mana. Tiba-tiba terdengar hentakan keras beberapa meter dari mereka, bunyi logam jatuh, dan si kembar langsung bersembunyi, nyaris melebur di belakang Raka Pratama. Aditya Mahendra berlutut perlahan, tidak maju, tidak merentangkan tangan, hanya berkata, "Nabila Mahendra, Nadira Mahendra, ayah di sini," lalu angin meniup sampah ke sisi lain dan dunia seolah berhenti. Kedua gadis kecil itu membeku, dan Aditya Mahendra melanjutkan dengan suara lembut, gemetar namun tegas, bahwa ia tak akan menyakiti mereka, tak akan membentak, tak akan menyentuh tanpa izin, tak akan menjauhkan mereka dari Raka Pratama, ia hanya ingin mereka aman. Setetes air mata jatuh di pipi Nabila Mahendra. Mereka mungkin tidak memahami semua kata, tetapi memahami nada, keputusasaan, dan kebenaran, dan untuk pertama kalinya Nabila Mahendra melangkah setengah langkah ke arahnya. Hanya setengah, tetapi cukup untuk membuat tanah di bawah kaki Aditya Mahendra terasa retak oleh haru. Langit mulai menggelap dan Raka Pratama tahu TPA Bantar Gebang, Bekasi tidak aman saat malam. Dengan gelisah ia berkata mereka harus pergi segera karena malam hari orang-orang berbahaya datang. Dan jika melihat Aditya Mahendra mereka bisa mengira ia membawa uang. Dan jika melihat si kembar, bayangan ancaman akan menjadi nyata. Aditya Mahendra menatap putri-putrinya, lalu menatap Raka Pratama, lalu menatap lautan sampah itu, merasakan kebenaran menyobek seperti pisau. Rebecca Larasati pasti tahu sesuatu, bukan hal kecil, melainkan sesuatu yang besar dan mengerikan. Ia pun berkata kepada Raka Pratama bahwa ia perlu mendengar semua yang diingat anak itu tentang malam tersebut. Apapun yang dilihat dan didengar. Dan Raka Pratama mengangguk pelan. Setuju tetapi mengingatkan agar tidak membicarakannya di sana karena tempat itu bisa saja memiliki telinga. Aditya Mahendra memandang si kembar yang gemetar di bayang-bayang. Ia masih belum bisa membawa mereka pulang. Masih belum bisa menyentuh mereka. Tetapi kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Menemukan kebenaran, berapapun harganya, siapapun yang harus jatuh, dan mengembalikan Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra seutuhnya meski harus pelan, sabar, dan menyakitkan. Karena kilat bahaya pertama sudah menyala dan mungkin ada seseorang di kejauhan sedang mengamati. Saat langit hampir gelap total, Raka Pratama menarik pelan lengan Aditya Mahendra dan berbisik bahwa mereka benar-benar harus pergi karena malam hari ada pria-pria yang mencari logam dan kadang juga anak-anak. Hawa dingin merayap di punggung sang miliarder ketika ia melihat si kembar bersembunyi di belakang Raka Pratama. Gemetar setiap kali truk menggelegar dari kejauhan. Dan ia tahu ia belum bisa membawa mereka sekarang. Mereka akan pingsan karena takut, dan tempat itu saat ini seperti sarang tawon yang bisa meledak kapan saja. "Baik," kata Aditya Mahendra sambil berjongkok perlahan agar sejajar dengan mereka. "Ayah pergi dulu, tapi ayah akan kembali. Besok dan setiap hari sampai kalian tidak takut lagi." Dan meski Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra tidak memahami semua kata, mereka menangkap nada, ketenangan, dan janji itu. Nabila Mahendra sempat menampakkan setengah wajah. Nadira Mahendra memeluk Raka Pratama lebih erat tetapi tidak menangis, dan bagi Aditya Mahendra itu adalah keajaiban kecil yang memberinya alasan untuk bertahan satu hari lagi. Sebelum pergi, Raka Pratama menggenggam tangan kedua gadis kecil itu dan berbisik bahwa mereka akan kembali pagi hari, agar mereka tidak keluar dan ia akan datang bersama Aditya Mahendra. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra mengangguk dengan gerakan sangat kecil, nyaris tak terlihat, seperti anak-anak yang sudah belajar patuh demi bertahan hidup. Aditya Mahendra menatap sekali lagi celah gelap tempat mereka selama ini hidup. Ada sesuatu di dalam dirinya yang retak, tetapi ia harus pergi,
harus memahami apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Mereka keluar dari TPA Bantar Gebang, Bekasi lewat jalur samping. Raka Pratama berjalan tanpa rasa takut seolah hafal setiap batu. Sementara Aditya Mahendra nyaris tak mampu menyelaraskan langkahnya karena emosi, keterkejutan, dan amarah yang tertahan mengguncang seluruh tubuhnya. Akhirnya Aditya Mahendra meminta Raka Pratama menceritakan persis apa yang ia lihat sejak awal, dan anak itu menarik napas dalam sambil memeluk dirinya untuk mengusir dingin. Mengaku ia tidak melihat langsung saat si kembar ditinggalkan. Tetapi malam itu ada asap sangat banyak, seperti ketika orang membakar hal-hal penting. Saat Aditya Mahendra gelisah bertanya hal penting apa, Raka Pratama menjawab pakaian, kertas, benda-benda yang orang tidak ingin ditemukan, kadang kantong-kantong berbau aneh. Ia sempat berhenti seolah takut menyebut sesuatu yang terlalu kelam, dan Aditya Mahendra tidak memaksanya. Raka Pratama lalu melanjutkan bahwa ia mendengar sebuah van putih tua dengan lampu mati melaju cepat lewat jalan belakang yang hampir tak pernah digunakan orang. Waktunya sangat larut, saat hampir semua orang sudah tidur. Saat itu si kembar belum ada. Tetapi setelah ia pergi ke kontainer besar, mereka sudah berada di sana. Aditya Mahendra berjalan seakan kekurangan udara dan bertanya apakah ia melihat. Pengemudinya, Raka Pratama mengatakan tidak, tetapi ia melihat seorang perempuan turun tak lama kemudian, berjalan dekat celah tempat ia menyembunyikan si kembar, dan membawa selimut yang sama dengan milik mereka. Jantung Aditya Mahendra langsung berpacu ketika ia menanyakan seperti apa perempuan itu, dan Raka Pratama menggambarkannya sebagai sosok berambut pirang panjang, sangat bersih, sangat rapi, sangat elegan, seperti orang dari lingkungan terpandang. Detail yang membuat telinga Aditya Mahendra berdenging karena Rebecca Larasati memang berambut panjang pirang dan tak akan pernah mendatangi tempat seperti itu kecuali untuk menyembunyikan sesuatu. Saat ditanya apakah ada hal lain, Raka Pratama berpikir sejenak lalu mengatakan sesuatu yang tak pernah berani dibayangkan Aditya Mahendra. Perempuan itu menangis, tetapi bukan tangis sedih, melainkan tangis seperti orang yang baru melakukan sesuatu yang buruk dan takut ketahuan. Seperti dulu ketika ia mencuri roti dan pemiliknya memergoki. Aditya Mahendra berhenti mendadak di terpa angin malam. Itu berarti tangis karena rasa bersalah, bukan duka, dan kesimpulan mengerikan pun mengendap. Rebecca Larasati mungkin telah berada di sana, memalsukan semuanya, dan sengaja membiarkan si kembar terbuang. Ketika mereka tiba di jalan utama dan sebuah taksi tua melintas mengangkat debu, Aditya Mahendra memandang Raka Pratama dan meminta satu hal krusial lagi. Dan anak itu menatap tanpa takut seolah sudah memikul cukup banyak kebenaran untuk satu kehidupan. Apakah si kembar terluka seperti korban kebakaran? Raka Pratama menggeleng, mengatakan mereka hanya berbau asap di selimut, tidak terbakar, hanya sangat lemah dan sangat kotor, tidak lebih. Kepala Aditya Mahendra terasa berputar dan ia harus berpegangan pada pagar besi berkarat. Jika mereka tidak terbakar, kebakaran macam apa yang selama ini diceritakan? Mengapa ia tak pernah diizinkan melihat jenazah? Mengapa tidak ada otopsi? Mengapa semuanya begitu cepat? Ternyata ia telah menjalani duka yang dimanipulasi, dibangun, dan dipalsukan. Dan Aditya Mahendra, yang buta oleh duka, tidak pernah mempertanyakan apapun. Saat mereka berjalan, Raka Pratama tiba-tiba berkata tanpa diminta bahwa perempuan berambut pirang itu memiliki darah di lengannya. Sedikit sekali, tetapi jelas ada. Aditya Mahendra langsung menoleh tajam dan bertanya darah siapa. Karena di TPA Bantar Gebang, Bekasi tidak ada orang yang terluka. Namun perempuan itu tampak sangat gugup seolah dunianya hampir runtuh. Dada Aditya Mahendra disergap dingin yang bukan berasal dari cuaca. Darah, selimut yang sama seperti milik si kembar, asap, van putih, lalu pelarian. Semuanya mengarah pada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar penelantaran. Mungkin putri-putrinya memang tidak seharusnya berada dalam kebakaran itu. Mungkin kebakaran itu tidak pernah seperti yang diceritakan. Mungkin Rebecca Larasati tidak sedang lari dari api, melainkan dari kebenaran. Raka Pratama berhenti di depan sebuah toko roti yang sudah tutup dan berkata ia bisa tidur di bagian belakang karena tempat itu membuang roti sisa. Dan Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra memakan itu ketika ia tidak punya apa-apa lagi. Aditya Mahendra menatapnya dengan benjolan di tenggorokan karena anak miskin yang nyaris tak terlihat oleh kota itu telah menjadi penjaga. Satu-satunya perisai yang dimiliki si kembar selama berbulan-bulan. Aditya Mahendra berlutut agar sejajar dengannya dan meminta mulai hari ini Raka Pratama tidak kembali ke TPA Bantar Gebang, Bekasi sendirian. Besok mereka akan pergi bersama dan ia akan melakukan apapun agar si kembar aman. Begitu juga Raka Pratama. Anak itu menunduk, campuran lega dan takut memantul di matanya. Lalu bertanya apakah Aditya Mahendra sungguh akan kembali dan tidak melupakan mereka. Dan Aditya Mahendra menelan ludah sebelum berjanji bahwa ia tidak akan kehilangan putri-putrinya lagi, dan tidak akan kehilangan Raka Pratama juga. Raka Pratama berkedip kaget, mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya ada seseorang yang memasukkannya ke dalam kata kita. Malam itu Aditya Mahendra pulang ke rumah dengan jiwa hancur, tak bisa tidur, tak bisa memikirkan hal lain. Si kembar hidup, anak yang merawat mereka nyata, penelantaran itu nyata,
Dan Rebecca Larasati bisa menjadi kunci dari kebenaran paling kelam dalam hidupnya. Ketika jam menunjukkan pukul 3 dini hari, sebuah kepastian menembusnya. Ini bukan kecelakaan, bukan kesalahan, bukan kebakaran tragis, melainkan sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang jahat, dan besok Aditya Mahendra akan mulai menggali semuanya meski harus menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Dini hari berjalan lambat seakan setiap menit memiliki bobot sendiri. Aditya Mahendra tidak tidur sedetik pun, duduk di tepi ranjang menatap dinding gelap dengan tangan saling terkait dan kepala penuh gambar yang mustahil. Si kembar hidup, kotor, gemetar di belakang Raka Pratama, dan satu kalimat yang terus berputar di benaknya. Mereka tidak terbakar. Detail yang menghancurkannya dari dalam, hingga ia hanya bisa memikirkan satu hal. Jika mereka tidak terbakar, apa yang sebenarnya terjadi pada malam kebakaran itu? Saat sinar matahari pertama menembus jendela, Aditya Mahendra bangkit mendadak, memutuskan harus kembali ke awal, ke versi resmi, ke dokumen yang dulu ia baca sekali saja di antara tangis tanpa pernah mempertanyakan apapun. Ia membuka brankas di ruang kerjanya dan menemukan map abu-abu berlabel, kebakaran, dan kasus 1487. Kata, kasus, kini terasa mengerikan baginya. Dan dengan tangan gemetar ia membukanya. Aroma kertas membuatnya mual. Lalu ia mengangkat dokumen yang dulu ia tanda tangani. Tanpa benar-benar menatapnya, melihatnya di bawah cahaya. Surat keterangan kematian Nabila Mahendra. Ia lalu menemukan surat keterangan kematian Nadira Mahendra. Tanda tangan, stempel, tanggal, dan jam semuanya tercantum rapi. Namun ada sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari karena terlalu hancur untuk membaca dengan jernih. Tidak mungkin, bisik Aditya Mahendra. Kedua putrinya dinyatakan meninggal pada jam, menit, dan detik yang persis sama, hal yang mungkin saja terjadi, tetapi terlalu mencurigakan untuk diabaikan. Ia lalu melihat detail lain yang membuat dadanya menegang. Kedua surat itu ditandatangani dokter yang berbeda dari dokter yang biasa menangani si kembar. Seorang dokter yang tidak ia kenal dan namanya belum pernah ia dengar, Dr. Bagus Santoso, dari RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Aditya Mahendra mengernyit karena sejak bayi, si kembar selalu ditangani di klinik privat. Jadi mengapa dokter dari rumah sakit umum di wilayah lain yang menandatangani dokumen kematian mereka? Itu tidak masuk akal. Ia membuka berkas lain, mencari laporan kebakaran, membacanya baris demi baris dengan ketelitian yang tidak ia miliki dulu. Dan di sanalah ia menemukan kesalahan yang mengubah segalanya. Laporan itu menyatakan si kembar diselamatkan dari kebakaran, dibawa dengan ambulans, lalu dinyatakan meninggal di klinik. Tetapi surat keterangan kematian justru menunjukkan lokasi berbeda. RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Bagaimana mungkin? Gumam Aditya Mahendra. Ada dua versi, dua lokasi kematian, dua jalur evakuasi, dan dua tangan berbeda yang menandatangani dokumen yang saling bertabrakan. Seolah seseorang menyusun cerita dengan tergesa, gugup, dan takut, sementara ia yang dibutakan duka menelan semuanya mentah-mentah. Pusing hebat menyerangnya hingga ia harus bersandar pada meja kerja. Aku ditipu, bisiknya, aku ditipu habis-habisan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal membuat tulang belakangnya dingin saat ia membacanya. Ia diminta berhenti mengutak-atik kebakaran dan diingatkan bahwa ia tidak tahu dengan siapa ia berurusan. Aditya Mahendra membeku. Seseorang tahu ia mulai menelusuri masa lalu. Seseorang mengawasi, seseorang gelisah, dan itu bukan Raka Pratama atau para pemulung di TPA Bantar Gebang, Bekasi, melainkan pihak yang tidak ingin ia menemukan kebenaran. Jadi mereka ketakutan, gumamnya dengan campuran amarah dan kejernihan baru. Dan jika mereka ketakutan, itu berarti ia sudah sangat dekat dengan inti rahasia. Ia menyimpan dokumen, menutup map, mengenakan jaket, lalu berangkat ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, tempat yang tertera sebagai lokasi penandatanganan, dan perjalanan keluar rumah terasa seperti memasuki dunia yang tidak lagi ia kenali. Setiap bayangan tampak mencurigakan, setiap mobil yang melaju terlalu pelan membuatnya resah. Sesampainya di gedung tua berbau disinfektan murah itu, Aditya Mahendra meminta bertemu Dr. Bagus Santoso. Tetapi resepsionis menatapnya datar dan mengatakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dokter itu meninggal 2 bulan lalu, tepat setelah kebakaran. Dengan suara kering Aditya Mahendra bertanya bagaimana kematiannya. Dan ia mendapat jawaban singkat bahwa katanya bunuh diri. Ketika ia meminta melihat arsip sang dokter, resepsionis menolak tanpa ragu karena seluruh arsip telah ditarik berdasarkan perintah hukum dan tidak ada lagi yang tersisa. Ditarik, dihapus, lenyap, itu jelas bukan kebetulan. Aditya Mahendra mengepalkan tinju. Ia merasakannya sampai ke kulit. Ini jauh lebih besar, jauh lebih gelap, sebuah jaringan yang terorganisir, dan ia baru saja menginjak benang pertama. Ketika ia keluar dari RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, ponselnya bergetar lagi dengan pesan baru yang lebih mengerikan. Ancaman bahwa lain kali jika ia mencari, mereka tidak akan sebaik ini. Aditya Mahendra menengadah, menatap sekitar, mobil-mobil, bayangan, kehidupan normal,
Tetapi ia tahu ada seseorang di suatu tempat yang mengawasi. Jika ia ingin menyelamatkan Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra dari neraka itu, jika ia ingin melindungi Raka Pratama, jika ia ingin bertahan hidup, ia harus terus maju meski sakit dan membakar dari dalam. Karena kini ia yakin sepenuhnya bahwa kebakaran itu adalah kebohongan yang dibangun oleh orang yang ingin menghilangkan si kembar. Dan besok, saat kembali ke TPA Bantar Gebang, Bekasi dan menatap putri-putrinya, ia harus menemukan cara untuk mengatakan bahwa ayah tidak akan berhenti. Fajar datang kelabu seakan langit sudah menduga apa yang akan terjadi. Aditya Mahendra tidak tidur, hanya terpejam beberapa menit terputus-putus sambil terus dihantui bayangan si kembar yang gemetar di antara sampah di belakang Raka Pratama, menghirup rasa takut seperti udara. Ia membaca ulang pesan-pesan ancaman, memeriksa dokumen, membandingkan tanda tangan, mengulang nama-nama, dan setiap potongan baru mendorongnya makin dekat pada kebenaran yang tak bisa lagi ia abaikan. Seseorang memalsukan kematian putri-putrinya, seseorang ingin mereka tetap lenyap, dan seseorang mulai gelisah karena ia mengawasi setiap langkah Aditya Mahendra. Tepat pukul 7, ia keluar rumah tanpa memakai mobil biasanya yang terlalu mencolok, memilih kendaraan lama yang lebih sederhana dan dulu ia beli untuk bergerak tanpa menarik perhatian. Pagi itu ia membutuhkannya lebih dari sebelumnya. Dalam perjalanan menuju toko roti tempat Raka Pratama biasa beristirahat, ia mengulang satu tekad di kepalanya. Hari ini ia harus membawa si kembar keluar dari TPA Bantar Gebang, Bekasi, apapun biayanya. Raka Pratama duduk di bagian belakang toko dengan sepotong roti keras di tangan dan lingkar mata gelap karena kurang tidur. Matanya menyala saat melihat Aditya Mahendra datang. Sempat berbisik bahwa ia mengira sang miliarder tidak akan kembali. Namun Aditya Mahendra berlutut di depannya dan menegaskan bahwa ia sudah berjanji dan akan menepatinya. Raka Pratama menghembuskan napas lega tetapi segera menegang. Berkata bahwa hari ini mereka harus bergerak cepat karena malam tadi ia mendengar van putih di sekitar itu. Ia tidak tahu milik siapa, tetapi Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra sangat ketakutan. Detail itu menyalakan semua alarm di dada Aditya Mahendra. Ia memastikan apakah itu van putih yang sama. Dan Raka Pratama mengangguk terkejut, mengatakannya, yang sama seperti sebelumnya. Dada Aditya Mahendra mengeras, van putih yang ia curigai, yang tersirat dalam ancaman, yang terhubung pada kebakaran, dan mereka tidak boleh kehilangan waktu lagi. Mereka berjalan menuju TPA Bantar Gebang, Bekasi lewat jalur samping yang dikuasai Raka Pratama seperti hafalan, sementara Aditya Mahendra mengikuti di belakang, waspada pada tiap bunyi, tiap bayangan, tiap kendaraan yang melintas terlalu pelan. Dari kejauhan, hamparan sampah itu tampak seperti monster yang sedang tidur. Baunya lebih buruk daripada hari sebelumnya, angin membawa asap pembakaran yang masih baru dan terlalu banyak, seolah seseorang telah mengobrak-abrik, memindahkan, dan mencari sesuatu di dalamnya. Raka Pratama mendadak berhenti dan bertanya apakah Aditya Mahendra mencium bau itu, dan ia menjawab ya, itu bukan bau yang biasa, itu jauh lebih tajam dan lebih berat, karena, Raka Pratama menelan ludah, ini bukan pembakaran logam, ini pembakaran pakaian, kalau mereka membakar pakaian, berarti mereka tidak ingin ada orang melihatnya. Rasa dingin merayap di punggung Aditya Mahendra. Ayo, perintahnya tegas. Mereka menyeberangi pintu masuk TPA Bantar Gebang, Bekasi, tanah berderak di bawah kaki mereka. Raka Pratama berjalan cepat, tetapi tidak secepat malam sebelumnya. Gelisah seolah merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ketika mereka mendekati celah tempat si kembar biasa tidur, Aditya Mahendra langsung melihat perubahan. Kantong-kantong sampah telah tersibak, terpal biru bergeser, dan selimut kotor yang biasa dipakai Raka Pratama untuk menutupi mereka hilang. Tidak, bisik Raka Pratama membeku, ini bukan begini tadi. Jantung Aditya Mahendra serasa berhenti. Di mana mereka? Tanyanya pelan, menahan panik agar tidak meledak. Raka Pratama berlari ke celah itu dan memanggil Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra. Tetapi tak ada suara, tak ada tangis, tak ada apapun. Tanah terasa bergoyang di bawah Aditya Mahendra. Keheningan ini tidak normal, karena kemarin si kembar masih menangis pelan ketika mendengar langkah, sekarang sunyi total. Raka Pratama, apakah mereka bersembunyi begini saat takut? Tanya Aditya Mahendra hampir tanpa napas, namun anak itu menggeleng, mengatakan biasanya mereka tetap menangis kecil atau mengulurkan tangan, bukan menghilang seperti ini. Matanya dipenuhi teror. Mereka tidak di sini. Teriaknya putus asa. Tuan, mereka tidak di sini. Dada Aditya Mahendra seperti diremas, ia memegang bahu anak itu. Lihat aku, Raka Pratama. Pikirkan, kalau mereka sendirian, kemana mereka akan pergi? Raka Pratama menggeleng keras, mereka tidak akan pergi sendiri. Mereka takut. Mereka selalu menunggu aku kembali. Anak itu melepaskan diri dan mulai mengubek tumpukan kantong, celah-celah, matanya basah tetapi ia tidak sempat menangis, napasnya terputus-putus seolah setiap detik tanpa menemukan si kembar mencuri tahun-tahun hidupnya.
Aditya Mahendra ikut mencari, menggeser kantong, mengangkat kardus, menendang kaleng, tak ada apapun, sampai sebuah bayangan menarik perhatiannya. Beberapa meter dari sana, jejak kaki kecil tercetak di tanah lembab, 3 pasang tapak mungil dari kemarin, si kembar dan Raka Pratama. Tetapi di sampingnya ada jejak kaki yang lebih besar, jejak sepatu bot orang dewasa, dan itu bukan miliknya. Raka Pratama, kemari, bisik Aditya Mahendra. Anak itu mendekat, menatap jejak-jejak itu, lalu membeku. Itu bukan jejakku, gumamnya. Aku tahu, jawab Aditya Mahendra. Suara Raka Pratama pecah, ada seseorang datang ke sini sebelum kita. Aditya Mahendra memejamkan mata sejenak, yang ia rasakan bukan lagi takut, melainkan sesuatu yang lebih tajam, teror yang bercampur amarah dalam. Mereka telah menemukan putri-putrinya, mereka telah menyentuh kebenaran, dan kini orang lain juga mengetahuinya. Jejak-jejak itu berlanjut ke bagian belakang TPA Bantar Gebang, Bekasi, menuju zona yang hampir tak berani dimasuki siapapun, tempat gunungan sampah begitu labil sehingga satu langkah salah bisa menelan tubuh. Raka Pratama sempat melangkah ke arah sana, tetapi Aditya Mahendra menahannya. Jangan mendekat, perintahnya, bisa jadi jebakan. Raka Pratama menatapnya dengan mata gemetar, bertanya apakah ia pikir si kembar dibawa pergi. Dan Aditya Mahendra menelan ludah sebelum menjawab pelan bahwa ia yakin seseorang memang tidak ingin mereka menemukan Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra. Lalu ia melihat sesuatu di tanah, setengah terkubur di antara kantong-kantong. Sebuah pita merah muda yang pernah ia beli saat si kembar berusia 1 tahun. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar, dan Raka Pratama mengenalinya seketika. Itu milik Nadira Mahendra, bisik Aditya Mahendra. Aditya Mahendra mengatupkan gigi, lalu berkata kepada Raka Pratama dengan ketenangan yang nyaris tak manusiawi bahwa hari ini pencarian yang sesungguhnya dimulai. Anak itu menatapnya dengan mata penuh ketakutan dan bertanya bagaimana jika si kembar sudah dibawa jauh. Tetapi Aditya Mahendra berjongkok di depannya dan menjawab bahwa kalau begitu mereka akan pergi lebih jauh, dan mereka tidak akan menyerah, tidak Raka Pratama dan tidak juga dirinya. Angin mengadu kantong-kantong kotor seolah seluruh TPA Bantar Gebang, Bekasi sedang mengembuskan ketegangan. Aditya Mahendra berdiri dengan pita merah muda di tangannya. Tatapannya kini berbeda, lebih keras, lebih tajam, karena putri-putrinya dalam bahaya dan sekarang ia punya musuh nyata, musuh yang bergerak cepat dan sudah pernah berada di sana. Raka Pratama bernapas cepat hampir hiperventilasi, sempat tergagap cemas tentang kemungkinan terburuk, tetapi Aditya Mahendra menggeleng tegas, mengatakan mereka hidup, ia tahu itu, dan mereka akan menemukan Nabila Mahendra serta Nadira Mahendra sebelum para pelaku sempat menghilangkan jejak. Pagi di TPA Bantar Gebang, Bekasi diselimuti cahaya kelabu yang membuat semuanya tampak lebih kejam. Jejak-jejak kecil Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra masih tercetak di tanah lembab, namun yang membekukan darah adalah jejak lain. Dalam, tegas, dari sepatu bot besar yang bukan milik siapapun kemarin. Aditya Mahendra dan Raka Pratama bergerak bersama, fokus, melangkah hati-hati agar tidak menghapus satupun petunjuk. Sementara pita merah muda milik Nadira Mahendra digenggam erat oleh sang miliarder seolah itu potongan nyawa. Keheningan tempat itu tidak normal, tak ada gumaman, tak ada langkah jauh, tak ada suara, hanya sunyi tegang seperti lokasi itu menahan napas. Jejaknya ke arah sini, bisik Raka Pratama dengan keluasan anak yang sudah hafal medan ini sepanjang hidupnya. Dan Aditya Mahendra memperhatikan tanah lalu menyadari jejak sepatu bot besar itu tidak hanya menuju zona terlarang, melainkan ada tanda lain di sisi-sisi gundukan yang berantakan seolah seseorang menggeledah dengan putus asa. Tak jauh dari sana, di antara plastik terbakar dan logam berkarat, mereka menemukan sepotong selimut anak berwarna biru dengan motif matahari kecil yang sudah pudar. Aditya Mahendra mengangkatnya dengan tangan gemetar dan bergumam bahwa itu milik Nabila Mahendra. Sementara Raka Pratama mengangguk cemas karena si kembar tidak pernah melepaskannya. Selimut itu hanya bisa lepas ketika mereka sangat takut dan seseorang memaksa. Perut Aditya Mahendra mengencang. Ia tak tahu apakah yang membakar dadanya lebih dominan amarah, ketakutan, atau keduanya sekaligus. Mereka terus maju dan medan menjadi semakin berbahaya. Gundukan tinggi, logam melintir, pecahan kaca. Namun Raka Pratama tetap lincah sekaligus waspada, karena satu langkah salah bisa berarti jatuh mematikan. Anak itu lalu menunjuk ke area yang tanahnya tampak lebih ambles dari biasanya. Aditya Mahendra membungkuk dan melihat jejak roda yang bukan milik mobil atau motor, melainkan bekas gerobak industri, dan Raka Pratama menelan ludah sambil menjelaskan bahwa alat itu biasa dipakai pemulung besar yang datang malam hari, tetapi bekas ini masih baru, sangat baru. Aditya Mahendra menarik napas dalam dan pikirannya langsung mengaitkannya dengan van putih yang nyaris tanpa lampu yang ia lihat bergerak lewat jalan samping RSUD Tarakan, Jakarta Pusat saat ia keluar. Dengan nada dingin yang belum pernah Raka Pratama dengar, ia berkata bahwa orang yang membawa putri-putrinya tahu persis apa yang mereka lakukan.
Membuat Raka Pratama menatap sekeliling dengan kecemasan makin meningkat dan berbisik bahwa jika orang-orang itu datang malam dan melihat si kembar, mungkin mereka tidak sekadar ingin membawa mereka pergi. Mungkin mereka ingin menyembunyikan apa yang diketahui si kembar. Kata-kata itu menggantung di udara. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra memang tidak banyak bicara, tetapi dalam demam mereka pernah mengucapkan potongan kata seperti, ayah, matahari, dia menangis, detail kecil yang bisa jauh lebih besar maknanya daripada yang terlihat. Kita lanjut, perintah Aditya Mahendra. Mereka berjalan sampai ke area yang selalu dihindari Raka Pratama, sebuah ruang di antara gunungan sampah yang sudah tertekan rapat, hampir tanpa cahaya, dengan lantai dipenuhi benda-benda pecah. Raka Pratama menarik napas dalam dan berkata bahwa di sini seharusnya tidak ada jejak kaki anak, tetapi justru ada. Aditya Mahendra melihat 3 pasang tapak kecil menyusup di antara 2 lempeng logam raksasa. Si kembar pernah masuk ke sana atau dipaksa masuk. Aku duluan, katanya sambil menyingkirkan plastik besar dengan hati-hati. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, Raka Pratama menahannya dan berbisik agar menunggu karena ada sesuatu di sana. Anak itu menunjuk titik gelap di antara bayangan. Aditya Mahendra menyipitkan mata dan melihat benda kecil berkilau yang jelas bukan milik TPA Bantar Gebang, Bekasi. Ia berjongkok dan mengambilnya. Sebuah bros emas berdesain halus dan elegan, bros yang berkali-kali ia lihat tersemat di mantel mahal Rebecca Larasati. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Bisiknya hampir tanpa suara, ini bros miliknya. Raka Pratama menatap dengan takut dan menyimpulkan bahwa Rebecca Larasati pasti tahu si kembar masih hidup. Aditya Mahendra memejamkan mata sejenak, dipenuhi kilasan kenangan yang kini berubah makna. Telepon dingin tentang kebakaran, larangan melihat jenazah, tangis yang terasa aneh, pemakaman yang tergesa, desakan untuk menutup kasus 1487. Semuanya seperti mengunci satu sama lain. Bukan cuma tahu, ujar Aditya Mahendra dengan nada berat, aku yakin dia pernah ada di sini. Raka Pratama mundur setapak sambil gemetar, dan Aditya Mahendra menatapnya tajam, menjelaskan bahwa jejak sepatu bot dewasa memang milik seorang pria, tetapi bros itu tidak mungkin berada di sana tanpa keterlibatan Rebecca Larasati. Ia pasti berada sangat dekat. Angin menggesek lempeng-lempeng logam hingga suaranya menggema di ruang sempit itu, dan gambaran mengerikan terbentuk di benak mereka berdua. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra berlari panik dari celah persembunyian, 2 orang dewasa mengejar, sementara Rebecca Larasati mengamati, mengarahkan, atau melarikan diri dari sesuatu yang lebih buruk. Aditya Mahendra mengepalkan bros itu. Jika Rebecca Larasati terlibat, maka semuanya lebih parah dari dugaannya. Raka Pratama bernapas berat dan berkata si kembar kini dalam bahaya, dan Aditya Mahendra menatapnya dengan tekad baru yang tajam. Karena itu mereka harus menemukan Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra sebelum para pelaku sempat menghilangkan mereka lagi. Jejak-jejak kecil itu terus menuju bagian paling labil di TPA Bantar Gebang, Bekasi, tempat yang hampir tidak pernah dimasuki siapapun. Aditya Mahendra dan Raka Pratama bergerak ke arah sana, sadar bahwa setiap langkah bukan hanya mendekatkan mereka pada si kembar, tetapi juga pada musuh yang mulai menampakkan bayangannya. Udara di zona terlarang itu pekat nyaris tak tertelan, tumpukan logam tampak miring seolah siap runtuh, membentuk lorong-lorong sempit dengan cahaya yang nyaris tidak masuk, dan Raka Pratama berjalan rapat di sisi Aditya Mahendra, bernapas cepat, siaga terhadap bunyi apapun selain langkah mereka sendiri. Jejak-jejak kecil itu masih tampak jelas di debu halus. 3 pasang tapak mungil milik si kembar dan 1 jejak ringan yang lebih tergesa, seolah mereka sempat berlari. Lebih jauh lagi, jejak sepatu bot orang dewasa menjadi semakin dalam. Langkahnya lebih mantap, lebih yakin, membuat Aditya Mahendra merasakan tusukan teror dingin. Jejaknya terus ke depan, bisik Raka Pratama sambil menunjuk lorong sempit di antara 2 balok logam yang tertekan. Sang miliarder maju dengan bros milik Rebecca Larasati tersimpan di saku, dan setiap kali jarinya menyentuhnya, darahnya terasa mendidih. Tiba-tiba mereka mendengar sesuatu, isak yang sangat pelan, nyaris padam. Aditya Mahendra menoleh tajam pada Raka Pratama, dan anak itu mengangguk dengan mata membesar. Mereka mengikuti sumber suara itu sampai lorong menyempit sehingga mereka harus berjalan menyamping, sementara bayangan begitu pekat seolah menelan gerak. Isak itu terdengar lagi, kali ini disertai gumaman kecil, dan jantung Aditya Mahendra seperti diremas karena ia mengenali napas tersengal itu sebagai milik Nadira Mahendra. Ia tahu. Saat mereka membelok di sudut, dunia seakan berhenti. Di antara 2 tumpukan sampah yang dipres, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra duduk saling memeluk, pakaian kotor, rambut kusut, tubuh gemetar, dan di depan mereka ada sosok dewasa membelakangi, berjongkok seolah mengutak-atik sesuatu di sela lipatan selimut tua. Raka Pratama membeku, tubuh Aditya Mahendra menegang penuh. Orang itu memakai sepatu bot besar, sepatu yang sama dengan jejak-jejak tadi. Sosok itu menoleh sekilas karena suara langkah, wajahnya tak sempat terlihat, hanya siluet cepat, bertubuh kekar, berhoodie gelap, memakai sarung tangan,
dan begitu melihat Aditya Mahendra, ia bangkit mendadak lalu lari ke celah samping, menghilang di antara logam sebelum sang miliarder bisa mengejar. Tidak, teriak Raka Pratama, tetapi terlambat, pria itu lenyap di telan bayangan TPA Bantar Gebang, Bekasi. Aditya Mahendra berlari ke arah si kembar lalu berhenti hanya beberapa sentimeter dari mereka. Ia tidak boleh menyentuh tanpa izin, tidak boleh memaksa, namun tangan dan seluruh tubuhnya gemetar menahan dorongan itu. Nabila Mahendra mengangkat wajah dengan mata merah basah penuh takut, sementara Nadira Mahendra bersembunyi di belakang saudari kembarnya tetapi tidak mundur. Raka Pratama berlutut dan berbisik lembut bahwa ini dirinya dan semuanya sudah aman. Tak ada yang akan menyakiti mereka. Membuat kedua gadis itu yang masih gemetar berpegang padanya seolah dunia akan runtuh. Aditya Mahendra menarik napas dalam dan sadar pria itu bukan sedang mencari sampah. Ia mencari si kembar, memeriksa sesuatu yang mereka simpan, atau menunggu saat tepat untuk membawa mereka. Tatapan Aditya Mahendra membeku ke arah tempat pria itu menghilang, dan di salah satu lempeng logam ia melihat tanda kapur putih berupa satu huruf saja. R, telapak tangannya mendadak dingin, karena R adalah inisial Rebecca Larasati. Seseorang telah menandai tempat itu, seseorang yang mengenal si kembar, seseorang yang tahu cara bersembunyi, dan Aditya Mahendra merasakan kebenaran tinggal selangkah lagi meski belum sepenuhnya tergenggam. Nabila Mahendra mengangkat tangan gemetar, menunjuk ke arah pelarian pria itu. Nabila Mahendra tidak mengucapkan kata lain, hanya bisikan nyaris tak terdengar, jahat. Dunia seakan menyusut. Mereka tahu siapa pria itu, mereka mengingat lebih banyak daripada yang tampak, dan mereka ternyata berada lebih dekat pada bahaya daripada yang pernah Aditya Mahendra bayangkan. Ia menarik napas dalam dengan tatapan terpaku ke kegelapan di ujung TPA Bantar Gebang, Bekasi. Apa yang baru saja terjadi mengubah segalanya, dan yang akan datang pasti menentukan. Angin menyeret debu dan abu di antara tumpukan logam, sementara Raka Pratama masih memeluk si kembar, melindungi mereka dengan tubuh kecil yang gemetar. Ketika Aditya Mahendra maju beberapa langkah ke arah bayangan tempat pria itu lenyap, tempat ini terasa gelisah bukan sekadar sebagai lokasi, melainkan seperti sesuatu yang selama berbulan-bulan tersembunyi kini siap pecah. Aditya Mahendra menoleh lagi pada anak-anak itu. Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra hidup, gemetar, mata membesar, bibir kering, tetapi hidup, dan itu satu-satunya hal yang penting. Kita harus membawa mereka keluar dari sini, kata Aditya Mahendra tanpa melepas pandang dari lorong pelarian, membuat Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra tersentak. Raka Pratama menenangkan mereka dengan suara lembut bahwa mereka akan pergi bersamanya. Ia akan menemani. Semuanya akan baik-baik saja. Kepercayaan si kembar kepada Raka Pratama begitu jelas, namun juga jelas mereka tak bisa terus bertahan di neraka itu. Aditya Mahendra berjongkok pelan, tidak menerobos ruang aman mereka, tidak memaksa. Lalu berkata ia akan membawa mereka ke tempat yang aman dan tidak akan memisahkan mereka dari Raka Pratama. Mereka akan pergi bersama. Raka Pratama mendongak terkejut, begitu pula si kembar. Seolah janji itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar, ketika Aditya Mahendra mengulurkan tangan tanpa menyentuh, tanpa menekan. Nabila Mahendra bergerak untuk pertama kalinya ke arahnya, tidak sepenuhnya, tetapi satu langkah kecil yang memecahkan berbulan-bulan ketakutan. Lalu, di tengah sunyi tegang, terdengar suara mesin, bukan truk sampah, melainkan van putih yang lebih kecil dan terkendali, yang sama. Nadi Aditya Mahendra berdentum di pelipis, Raka Pratama memeluk si kembar lebih erat ketika van putih itu melaju pelan seolah tahu persis posisi mereka, lalu berhenti beberapa meter dari sana. Pintu pengemudi terbuka dan turunlah sosok yang Aditya Mahendra kenal terlalu baik, rambut pirang panjang, rapi sempurna bahkan di tengah TPA Bantar Gebang, Bekasi, Rebecca Larasati, mantan istrinya. Kehadirannya membuat Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra menciut seolah dihantam angin. Jadi kamu sudah menemukannya? Ucap Rebecca Larasati dengan suara lembut nyaris lelah, dan Aditya Mahendra langsung berdiri di antara dia dan anak-anak tanpa ragu. Menuduhnya pernah berada di sini, meninggalkan barang-barang, memalsukan segalanya. Rebecca Larasati menghela napas seolah semuanya merepotkan dan berkata ia tidak punya pilihan karena keluarga Aditya Mahendra akan merebut kendali perusahaan dan mengambil semuanya. Dan ia harus memastikan dirinya tidak terseret jatuh bersamanya. Aditya Mahendra hampir tidak mengenali perempuan dingin di depannya. Dengan suara yang kering oleh luka ia bertanya siapa yang menaruh si kembar di sini. Dan Rebecca Larasati mengatupkan bibir lalu mengaku bukan dirinya yang meletakkan mereka. Tetapi ia tahu siapa yang memegang mereka. Tahu mereka akan menghilang. Dan ia tidak melakukan apapun. Dunia seakan berhenti. Aditya Mahendra bergumam bahwa berarti Rebecca Larasati tahu Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra masih hidup. Rebecca Larasati menunduk, dan untuk pertama kalinya topengnya retak. Ia berkata bahwa ia tidak bisa mempertaruhkan hidupnya demi dua anak perempuan yang tidak pernah masuk dalam rencananya. Raka Pratama maju setengah langkah seolah hendak berteriak, tetapi Aditya Mahendra menahannya dengan isyarat. Sang miliarder menatapnya tajam dan bertanya siapa pria berhodiah gelap itu.
Lalu Rebecca Larasati mengaku bahwa itu seorang pemulung bernama Hendra Gunawan yang dibayar untuk menyingkirkan sisa-sisa urusan kebakaran. Ia mengira semuanya sudah beres, tetapi ketika tahu anak jalanan itu, sambil menunjuk Raka Pratama dengan nada meremehkan, ternyata menjaga si kembar tetap hidup. Ia sadar hanya tinggal menunggu waktu sampai Aditya Mahendra menemukan mereka. Amarah Aditya Mahendra terasa dingin, tajam, terkendali saat ia menanyakan apakah Rebecca Larasati membayar orang untuk membuang putri-putrinya. Rebecca Larasati menatapnya bukan dengan rasa bersalah, melainkan dengan malu karena kedoknya terbongkar, lalu menjawab bahwa si kembar bukan anak yang ia anggap miliknya. Ia tidak pernah merencanakan menjadi ibu dan tidak pernah menginginkan beban itu. Di belakang Raka Pratama, Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra mulai menangis tanpa suara. Mereka mungkin tidak memahami semua kalimat, tetapi mereka memahami niat, dinginnya penolakan itu. Aditya Mahendra melangkah maju dan berkata bahwa putri-putrinya punya seorang ayah, dan Rebecca Larasati hampir menghancurkan mereka bertiga. Rebecca Larasati mundur ketika suara sirene terdengar dari kejauhan. Seseorang telah menghubungi Polri lewat 110. Wajahnya pucat dan ia memprotes bahwa ini tidak boleh dilakukan padanya. Bahwa ada janji yang pernah diucapkan, tetapi Aditya Mahendra memotongnya. Mengatakan ia tidak pernah berjanji menjadi kaki tangan kekejamannya. Petugas datang sebelum Rebecca Larasati sempat kabur. Hendra Gunawan ditangkap beberapa menit kemudian saat bersembunyi di antara tumpukan sampah. Dan Rebecca Larasati diborgol tanpa tangis atau permohonan, hanya menunduk seolah mengerti semuanya telah berakhir. Ketika TPA Bantar Gebang, Bekasi kembali sunyi, Aditya Mahendra berlutut di hadapan si kembar, tidak membuat gerakan mendadak, hanya menunduk dengan air mata yang tak sanggup ia tahan lagi, berbisik bahwa semuanya sudah selesai dan mereka tidak akan hidup dalam ketakutan lagi. Nabila Mahendra mendekat lebih dulu, pelan, dengan tangan gemetar, menempelkan keningnya ke bahu ayahnya. Belum sepenuhnya pelukan, tetapi sebuah awal. Lalu Nadira Mahendra mengikuti dengan satu langkah kecil dan menyandarkan pipinya pada kemeja Aditya Mahendra. Raka Pratama terpaku menyaksikan dengan campuran lega dan nyeri. Seperti sebagian dirinya tahu setelah momen itu si kembar tak akan membutuhkan dirinya dengan cara yang sama. Namun Aditya Mahendra menoleh padanya dengan mata basah dan berkata bahwa Raka Pratama tidak akan ditinggalkan. Ia ikut bersama mereka. Ia bagian dari semuanya. Anak itu berkedip berulang kali. Napasnya tersengal karena tak tahu harus menaruh kalimat itu di mana. Tak pernah ada yang mengucapkan, kita, untuknya. Dan ketika ia bertanya lirih apakah benar ia ikut, Aditya Mahendra menjawab ya, karena Raka Pratama telah menyelamatkan si kembar, memberi mereka hidup, dan kini ia keluarga. Raka Pratama menunduk lalu menangis sunyi yang menumpuk bertahun-tahun, sementara Nabila Mahendra dan Nadira Mahendra yang masih gemetar maju memeluknya juga. Kecil, kotor, rapuh, tetapi hidup, dan di antara sampah, asap, dan sisa abu, terbentuk sesuatu yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh dokumen palsu manapun. Sebuah keluarga yang nyata. Jangan lupa tulis kesan dan pendapatmu di kolom komentar, dan aku akan sangat senang kalau kamu mau kasih like.